Kita lanjutkan pada proses fagositosis. Tanda pengenal dari bakteri dalam bentuk lipopolisakarida dan peptidoglikan. Ini dilakukan opsonisasi yang terjadi, patogen infektif dikenali secara tidak langsung setelah permukaannya ditempeli oleh antibodi atau faktor komplement. Jadi di sini komplement juga membantu antibodi untuk mengenali sel bakteri. Fagosom, fagolisosum proses membungkus patogen lalu diserang dengan enzim hidrolitik, isosim, proteolitik, ya, peptida antimikroba itu isinya defensin dan ROS, reaktif oksigen spesies. Enzim dan toksin tersebut disimpan dalam vesikel dalam sitoplasma granul sehingga selnya disebut granulosit. Nah, ini ya. Komplement berikatan dengan bakterinya sehingga agar dikenali oleh fagosit. Ini berikatan dengan C3B inaktif C3B sama C4B. Ya. Berikatan dengan komplement reseptor. Nah, selanjutnya begitu masuk di dalam sel fagosit maka terus dihancurkan. Fagositosis. Ya, nah ini tadi komplement tadi. Sudah fagositosis, maka debrisnya akan dikeluarkan dalam bentuk fragmen protein, oligosakarida, lipopolisakarida, peptidoglikan, polinukleotida. Bahkan kadang debris ini menjadi sumber antigen untuk diproduksinya antibodi baru. Limfosit dan sel darah putih lainnya menyerap material ini melalui endositosis. Fagosit sering serap debris fagosom dibawa ke permukaan sel dalam hubungannya dengan membran protein, major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex berperan sebagai penyangga untuk presentasikan antigen ke limfosit sekitar sehingga dapat merangsang produksi antibodi baru. Peran ini disebut perannya sebagai APC, antigen presenting cell. Ya. Nah, kalau melihat tindakan seperti ini dari fagosit, nah ini ya, tindakan seperti ini dari fagosit, maka yang membran plasmanya paling dinamik itu sel apa? Mohon maaf, dokter, yang paling dinamis. Ya, membran plasma kan ada di permukaan ini. Makrofag, dokter? Ya, makrofag. Jadi karena dia aktif memfagositosis, maka membran plasmanya terus dibawa masuk ke dalam, maka karena dia membawa masuk ke dalam, maka membran plasmanya itu jadi dimasukkan ke dalam. Begitu membran plasma yang luar ini dimasukkan ke dalam, maka membran plasma yang luar itu dibentuk baru lagi. Jadi dinamis sekali. Ya, ini pelajaran Anda di membran plasma. Jadi ini dibentuk lagi, begitu dia fagosit, maka dia akan dibentuk lagi. Dia ini paling dinamis. Ya, dalam 1 jam bisa berganti ini seluruh permukaannya. Karena dia aktif memfagositosis. Ya, selain itu membran plasma juga meliputi apa dia? Selain dia meliputi ini bagian luar, dia juga meliputi yang endositik ini, yang endositosis ini, dia juga melingkupi ini lisosim, mitokondria, aparatus Golgi, itu semua sama dengan membran plasma ini. Juga melingkupi nukleus. Seperti itu ya. Namun ada perbedaan dalam hal
protein penyusunnya. Ya. Di dalam mitokondria inner membrane maka berbeda lagi membran plasmanya dibanding yang di outer membrane. Ya. Maka kalau misalnya pasien dengan penyakit jantung kemudian terjadi kerusakan miosit jantung, kalau miosit jantungnya rusak, maka organelnya utuh atau rusak? Rusak, dokter. Rusak juga, ya. Di antaranya yang rusak adalah mitokondrianya dari miosit otot jantung tersebut. Karena ada kerusakan mitokondrianya, maka inner membrane-nya yang mengandung kardiolipin itu jadi bisa terdeteksi di dalam darah orang yang kena penyakit jantung koroner. Maka kardiolipin dijadikan indikator untuk kerusakan miosit jantung. Seperti itu ya aplikasi klinisnya. Jadi kalau kita belajar sel itu ya dalam sekali sebetulnya. Ada 3 golongan utama leukosit fagositosis. Yang pertama neutrofil, 60% dari sel darah putih, fagosit bakteri, mikroorganisme, eukariot kecil seperti jamur, eosinofil 2-3%, fagosit eukariot yang besar seperti paramecia ya. Terus yang ketiga makrofag, derivat dari monosit 5%. Monosit yang migrasi ke dalam jaringan diferensiasi menjadi makrofag, berfungsi sebagai fagosit yang besar, memindahkan sel yang terinfeksi atau berubah menjadi ganas atau kematian terprogram, apoptosis. Contohnya yang juga sel darah yang dimakan oleh makrofag, kira-kira sel darah apa? Yang sesudah dia tidak bisa berfungsi maksimal, maka terus dimakan sama makrofag. Sel darah yang mana? Sel darah merah. Ya, sel darah merah ya, pelajaran yang lalu ya. Topik bahasan yang lalu, sel darah merah kalau dia sudah tidak bisa tidak bisa berfungsi, melakukan squeezing, sitoskeletonnya sudah tidak berfungsi untuk melakukan squeezing, maka dia akan entrap, terperangkap di depan kapiler terus dimakan oleh makrofag. Ya, seperti itu ya. Aktivasi dini makrofag sering terjadi pada penyakit degeneratif antara lain osteoporosis, aterosklerosis, artritis, kistik fibrosis dan dapat memudahkan metastase dari sel kanker. Ya, ini karena aktivasi dini dari makrofag. Ya, ada produksi ROS, reaktif oksigen spesies, ya itu isinya apa saja ROS itu? O2 aktif, H2O2, hidroksi aktif ya, sama hipoklorus acid ya, diproduksi tiap 15 sampai 60 detik menggunakan O2 dan elektron dari NADPH ya. Ya, seperti kita ketahui juga NADPH ini berperan pada saat transport elektron di inner membrane dari mitokondria untuk proses pembentukan ATP. Ya, masih ingat proses pembentukan ATP dengan dibantu enzim ATP sintase yang ada di inner membrane mitokondria. Ya, kalau di sini maka dalam sel darah putih terjadi respiratory burst, yaitu lonjakan konsumsi O2. Diawali sintesa superoksid, dikatalisa NADPH, oksidasi sistem, ya, dalam 2 tahap. Ya, yang pertama reduksi molekul oksigen 2O2 dengan NADPH plus H berubah menjadi 2O2 nasen NADP plus H. Terus dismutasi spontan peroksida hidrogen dari 2 molekul superoksid 2O2 nasen ya plus 2H plus ya membentuk H2O2 dan O2. Ya. Terus pembentukan hipohalus acid saat respiratory burst. Ya. Banyak terdapat dalam granul-granul neutrofil. Ya.
granul-granul itu diliputi oleh plasma membran, ya, seperti juga lisosim. Dan kalau diliputi oleh plasma membran, maka waktu dikeluarkan diliputi plasma membran, maka ini akan terlindungi dari proses serangan reaksi antigen antibodi. Itu yang digunakan, prinsip itu yang digunakan untuk terapi gen. Jadi gen yang akan diterapikan itu dilapisi oleh membran plasma. Ya, kembali ke sini, H2O2 plus X-men plus H plus mieloperoksidase membentuk hipohalus acid, ya, plus H2O. Halusnya macamnya apa saja? Cl-min, Br-min, dan iodidamin, ya, dan sianida. Hipohalus acid HOX merupakan oksidan yang sangat kuat dan merupakan pembunuh kuman yang sangat kuat. Ketika diaplikasikan pada jaringan normal, ya, kemampuan yang bisa membuat kerusakan sel jaringan dikurangi dengan mereaksikan dengan amin primer dan sekunder dari neutrofil, sehingga membentuk bermacam-macam derivat nitrogen klorin. Walau merupakan oksidan, kloramin kemampuannya sedikit di bawah HOX, hipohalus acid, sehingga dapat melakukan sterilisasi luka tanpa menimbulkan kerusakan jaringan. Itu kloraminnya. Mutasi delesi gen salah satu dari 4 polipeptida NADPH oksidase sistem akan berakibat terjadinya kronik granulomatous disease, ya. Karena nggak bisa memproduksi ROS lagi, ya. Karena berkurangnya produksi ROS sehingga kemampuan neutrofil dan fagosit untuk membentuk kuman jadi berkurang. Pasien bisa menderita reaksi radang yang berulang, pembentukan granuloma, kronik inflammatory lesion di kulit, paru, kelenjar limfe. Terapi bisa diberikan interferon gamma yang diharapkan akan meningkatkan transkripsi komponen dengan berat molekul 91 kilodalton dari sitokrom B558. Ya, berbentuknya hipohalus acid, ya, yang jenis hipoklorus acid, ya. Ini hipoklorus acid, ya. Nah, selanjutnya kalau ada bakteri masuk di fagosit, ya, di dalam kantong fagosit ini, maka akan diserang, ya, dengan bantuan H2O2 maupun hipohalus acid, ya, hipohalus acid, ya. Akibatnya nanti bakterinya jadi lisis, rusak, ya. Ya, NADPH ini O2 masuk, ya. Ini ATP ase memasukkan H+, Cl-min dikeluarkan, ya, H+-nya masuk. Ya, seperti itu yang terjadi. Nah, ini produksi ROS. Sampai di sini ada pertanyaan? Permisi, dokter. Ya, silakan. Jadi itu untuk hipohalus acidnya itu dia nyerangnya kayak gimana ya, dokter? Apa dia akan nyerang membran bakterinya atau karena dia udah nyerang akhirnya baru terbentuk hipohalus acid? Ya, jadi dia bisa nyerang bakterinya dengan melubangi membran plasma bakteri. Akhirnya terjadi lisis. Seperti itu yang terjadi. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini kita bayangkan seperti film kartun, ya, perang-perangan, ya, dengan
eh, pelurunya dalam bentuk zat kimiawi, H2O2, ya, O2 nasen, hipohalus acid. Nah, itu yang merusak dinding sel bakteri sampai akhirnya jadi hancur bakterinya. Itu kalau bakterinya kecil. Ya. Ya, bagaimana kalau menangkap parasit yang lebih besar?